Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau podcast tentang seleksi buatan yang pernah ada di Indonesia. Sebelumnya aku ada spiritual paradigm dulu dari surah Al-Anbiya ayat 31, yang artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak terguncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Nah, spiritual paradigmnya kan udah. Sekarang, apa sih seleksi buatan yang pernah ada di Indonesia? Nah, kataku seleksi buatan yang pernah ada di Indonesia itu ayam. Ayam apa tuh? Ayam broiler sama ayam petelur. Nah, ayam broiler dan ayam petelur telah dikembangkan melalui seleksi buatan untuk meningkatkan pertumbuhan cepat dan produksi telur yang tinggi. Seperti ayam ras pedaging dan ayam ras petelur adalah hasil dari seleksi ini. Oh ya, ayam ras pedaging itu broiler dan ayam ras petelur itu layer. Nah, ayam di Indonesia ini tuh kayak kenapa tercipta ayam broiler sama ayam petelur. Nah, ayam di Indonesia terbagi menjadi ayam broiler dan ayam petelur karena masing-masing jenis ayam dikembangkan untuk memenuhi tujuan produksi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ayam broiler atau ayam pedaging. Tujuan utamanya untuk produksi daging. Nah, ayam broiler itu dibudidayakan untuk tumbuh cepat dan memiliki daging yang banyak dalam waktu singkat. Mereka biasanya dipanen dalam waktu 5-7 minggu setelah menetas. Nah, memberikan daging ayam yang ekonomis dan efisien untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi akan daging ayam. Nah, yang kedua yaitu ayam petelur atau jenis layer. Tujuan utamanya itu untuk fokus produksi telur. Nah, ayam petelur dibudidayakan untuk menghasilkan jumlah telur yang banyak dengan konsumsi pangan yang efisien. Mereka mulai bertelur pada usia sekitar 18-20 minggu dan dapat bertelur secara produktif selama sekitar 12-14 bulan. Menyediakan pasokan telur yang stabil dan berkelanjutan untuk konsumsi masyarakat yang merupakan sumber protein yang penting. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh seleksi buatan di mana peternak telah mengembangkan dua jalur genetik yang berbeda untuk mencapai tujuan yang spesifik. Daging yang banyak dalam waktu singkat untuk broiler dan produksi telur yang tinggi untuk petelur. Dengan cara ini, setiap jenis ayam dapat dikelola dan dioptimalkan untuk tujuan produksinya masing-masing, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor peternakan ayam. Islam mendorong penggunaan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat dalam konteks seleksi buatan. Ini berarti menggunakan pengetahuan genetika dan teknologi peternakan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Serta Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan dalam peternakan. Ini berarti mengimplementasikan praktik yang tidak merusak lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Nah, aku ada kesan sama pesan nih sebagai penutup podcast hari ini, yaitu pesannya menggali lebih dalam tentang seleksi buatan di Indonesia, memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana teknologi dan pengetahuan digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan. Mengetahui bahwa banyak varietas tanaman dan hewan yang ada saat ini adalah hasil dari seleksi buatan membuat kita menyadari betapa pentingnya inovasi dan penelitian dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pesannya yaitu penting bagi kita untuk terus mendukung dan menerapkan praktik-praktik peternakan dan pertanian yang tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menjaga kesejahteraan hewan dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang perlakuan baik terhadap hewan dan keadilan dalam bisnis dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan sektor ini. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan sistem pertanian
dan peternakan yang berkelanjutan, adil, dan penuh kasih sayang demi masa depan yang lebih baik lagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.